Setiap bulan, jutaan orang menunggu tanggal yang sama, tanggal gajian. Ada yang tersenyum, ada yang langsung menghitung cicilan. Ada yang baru digaji, tapi uangnya sudah habis bahkan sebelum benar-benar dipegang. Di sisi lain, ada orang-orang yang bangun pagi bukan untuk absen, tapi untuk memberi makan ternaknya. Tidak ada gaji tetap, tidak ada slip bulanan. Tapi ada sesuatu yang terus bergerak. Produksi, pertumbuhan, dan nilai. Pertanyaannya bukan mana yang lebih bergengsi, tapi di dunia yang makin tidak pasti ini, mana yang lebih tahan lama? Gaji atau sistem peternakan? Video ini bukan mengajak berhenti kerja, bukan juga memuja ternak. Ini tentang memahami perbedaan cara uang bekerja, karena masa depan bukan ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan, tapi oleh seberapa kuat sistem yang menopang hidup kita. Bagian 1. Realitas sistem gaji hari ini. Sistem gaji adalah fondasi ekonomi modern. Kita menukar waktu, tenaga, dan keahlian dengan uang yang dibayarkan secara rutin. Keuntungannya jelas, pendapatan stabil, pola hidup terprediksi. Resiko terasa lebih kecil. Namun, ada realitas yang sering tidak dibicarakan. Gaji naik pelan, harga naik cepat. Waktu terbatas, kebutuhan tidak. Saat ekonomi melambat, gaji jadi beban perusahaan. Di masa krisis, PHK terjadi cepat. Jam kerja dipangkas, bonus menghilang. Masalah utamanya bukan gaji itu salah. Masalahnya adalah gaji membuat hidup sangat bergantung pada sistem besar yang tidak bisa kita kendalikan. Selama ekonomi stabil, tidak terasa. Tapi saat dunia goyah, ketergantungan itu mulai terlihat. Bagian 2. Karakter sistem peternakan. Peternakan bekerja dengan logika yang berbeda. Bukan menukar waktu dengan uang, tapi menukar perawatan hari ini dengan nilai yang tumbuh di masa depan. Di peternakan, hasil tidak datang tiap bulan. Tidak instan, butuh sabar dan disiplin. Namun, ada karakter unik. Produksi bisa diulang, nilai bisa ditumbuhkan, aset bisa berkembang. Seekor ternak hari ini bisa menjadi 2, 3, atau lebih di masa depan. Kotor, capek, tidak glamor. Tapi peternakan adalah sistem produksi nyata, bukan sistem distribusi upah. Dan yang sering dilupakan, pangan adalah kebutuhan terakhir yang akan mati. Bagian 3. Gaji versus peternakan. Cara uang bergerak. Mari kita bandingkan secara jujur. Gaji, uang masuk, habis untuk konsumsi. Bulan depan ulang dari nol. Jika berhenti bekerja, uang berhenti. Peternakan, uang masuk, diputar kembali. Produksi berikutnya bisa lebih besar. Sistem tetap berjalan meski tenaga dikurangi. Gaji mengajarkan bertahan. Peternakan mengajarkan membangun. Bukan berarti peternak cepat kaya. Justru sebaliknya. Peternakan memaksa berpikir jangka panjang. Dan dunia hari ini kekurangan pola pikir itu. Bagian 4. Dampak ketidakpastian global terhadap gaji dan peternakan. Saat inflasi naik, gaji nilainya turun, biaya hidup naik. Saat krisis global datang, perusahaan efisiensi, tenaga kerja dikurangi. Sementara itu, di sektor peternakan, harga pangan cenderung naik, permintaan tetap ada, produksi lokal jadi penting. Peternakan kecil mungkin tidak kaya, tapi seringkali lebih tahan guncangan, karena mereka dekat dengan kebutuhan dasar, dekat dengan konsumen, dekat dengan realitas hidup. Inilah sebabnya, di banyak krisis besar dunia, yang bertahan bukan sistem paling modern, tapi sistem paling mendasar. Bagian 5. Di mana posisi terbaik hari ini? Ini bukan soal memilih salah satu. Ini soal menggabungkan logika terbaik dari keduanya. Gaji bisa menjadi modal awal, sumber stabilitas, jaring pengaman. Peternakan bisa menjadi aset produktif, mesin nilai jangka panjang, pengurang ketergantungan. Banyak orang gagal bukan karena gajinya kecil, tapi karena seluruh gajinya habis untuk konsumsi. Sebaliknya, banyak peternak bertahan karena mereka memutar hasil, bukan menghabiskannya. Kuncinya bukan besar kecilnya penghasilan, tapi arah alirannya. Bagian 6. Strategi nyata dari gaji ke sistem. Pertama, jangan langsung lompat. Bangun pelan-pelan. Kedua, mulai dari skala kecil. Belajar sistem, bukan jumlah. Ketiga, fokus ke ternak yang cepat berputar. Ayam, bebek, kambing, atau domba. Keempat, bangun pencatatan. Peternakan tanpa data sama rapuhnya dengan gaji tanpa tabungan. Kelima,
Anggap peternakan sebagai sistem, bukan pekerjaan sampingan. Tujuannya bukan kaya cepat, tujuannya bebas dari ketergantungan tunggal. Closing, pesan penutup. Gaji bukan musuh, peternakan bukan solusi instan. Tapi dunia hari ini sedang mengajarkan satu hal, yang paling aman bukan yang paling tinggi penghasilannya, tapi yang paling banyak pilihan hidupnya. Orang yang hanya punya gaji hidup di satu jalur sempit. Orang yang membangun sistem produksi punya lebih dari satu pintu bertahan. Masa depan tidak menuntut kita berhenti bekerja. Masa depan menuntut kita berhenti bergantung. Karena di dunia yang terus berubah, kebebasan sejati bukan soal berapa besar gaji, tapi seberapa kuat sistem yang menopang hidup kita.